Hai semua, selamat datang di channel Realtap Studio. Nama aku Realta dan di channel ini aku akan membahas tentang bumi, bencana alam, dan arsitektur. Pada video kali ini aku akan membahas tentang gunung api. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan topik utama, aku akan sedikit menjelaskan mengenai kerak bumi. Kenapa? Karena kerak bumi dan gunung api ini adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi pada video sebelumnya aku telah menjelaskan mengenai kerak bumi itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Oke, jadi kerak bumi itu fungsinya apa sih sebenarnya? Fungsi dari kerak bumi itu sendiri yang pertama sebagai tempat manusia untuk menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari. Bukan hanya itu teman-teman, jadi kerak bumi itu juga sebagai tempat tumbuhnya seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini dan seluruh hewan-hewan untuk berkembang biak dan hidup di muka bumi ini. Jadi kalau misalnya ada lagi teman-teman yang belum tahu kerak bumi itu berada di lapisan bumi bagian mana, silakan cek aja di video sebelumnya. Nah, bukan hanya sebagai tempat bagi makhluk hidup untuk hidup dan berkembang biak, di kerak bumi ini juga terdapat mineral penyusun dari kerak bumi itu sendiri yang dapat kita manfaatkan. Contohnya dalam peralatan rumah tangga, bahan bangunan, industri, elektronika, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu, batuan penyusun dari kerak bumi itu sendiri dapat kita gunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang industri. Perlu kita ketahui juga bahwa unsur kimia utama yang membentuk dari kerak bumi ini adalah yang pertama ada oksigen, yang kedua ada natrium, aluminium, kalium, magnesium, silikon, besi, dan kalsium. Banyak banget ya teman-teman. Pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada bagian kerak bumi ini terus-menerus membentuk yang namanya gunung api. So, mari kita lanjut pada topik utama, yaitu gunung api. Gunung api itu apa sih sebenarnya? Gunung api itu sendiri merupakan lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi yang merupakan tempat keluarnya cairan magma atau gas atau sejenis cairan lainnya ke permukaan bumi. Oke teman-teman, jika kalian mendengar suara ayam dan suara burung, tolong dinikmatin aja karena mereka juga makhluk hidup. Oke, sekarang itu mari kita belajar mengenai klasifikasi sumber erupsi. Nah, klasifikasi sumber erupsi ini ada 4. Yang pertama itu adalah erupsi pusat, yang mana erupsi pusat ini erupsinya itu keluar melalui kawah utama, seperti itu. Dan yang kedua adalah erupsi samping. Nah, erupsi samping ini erupsi yang keluar dari lereng tubuhnya, seperti pada gambar. Nah, yang ketiga yaitu erupsi celah, yang mana erupsi yang muncul pada retakan atau sesar dapat memanjang sampai beberapa kilometer. Yang keempat adalah erupsi eksentrik, yang mana merupakan erupsi samping tetapi magma yang keluar itu bukan dari kepundan pusat yang menyimpang ke samping, melainkan langsung dari dapur magma melalui kepundan tersendiri. Jadi dia memiliki kepundan khusus. Sekarang aku akan menjelaskan mengenai tipe erupsi. Jadi tipe erupsi ini berdasarkan tempat kejadiannya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu di kerak benua, yang kedua terjadi di kerak samudra. Seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya bahwa kerak bumi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kerak benua dan yang kedua adalah kerak samudra. Nah, tipe erupsi yang terjadi pada kerak benua itu sendiri terbagi menjadi 6 tipe. Yang pertama itu ada tipe Hawaiian, yang mana erupsi eksplosif dari magma basaltik atau mendekati basalt. Umumnya berupa semburan lava pijar dan sering diikuti oleh leleran lava secara simultan. Terjadi pada celah atau kepundan sederhana. Dan yang kedua yaitu tipe
Strombolian, yang mana erupsinya hampir sama dengan Hawaiian, berupa semburan lava pijar dari magma yang dangkal. Umumnya terjadi pada gunung api, sering aktif di tepi benua atau di tengah benua. Yang ketiga itu adalah tipe Plinian, yang merupakan erupsi yang sangat eksplosif dari magma bervikositas tinggi atau magma asam dengan komposisi magma bersifat andesitik sampai riolitik. Nah, material yang dierupsikan berupa batu apung dalam jumlah yang sangat banyak. Yang keempat ini adalah tipe Subplinian, yang mana erupsinya eksplosif dari magma asam dari gunung api strato. Tahap erupsi efusinya itu menghasilkan kubah lava riolitik. Erupsi Subplinian ini dapat menghasilkan pembentukan ignimbrite. Oke, nah yang kelima itu adalah tipe Ultraplinian, yang mana erupsinya sangat eksplosif menghasilkan endapan batu apung lebih banyak dan lebih luas dari Plinian biasanya. Keenam ini adalah tipe Vulkanian, yang mana erupsinya magmatis berkomposisi andesit, basaltik sampai dasit. Umumnya melontarkan bom-bom vulkanik atau bongkahan di sekitar kawah, dan sering disertai bom kerak roti atau permukaannya retak-retak seperti itu. Material yang dierupsikan tidak melulu berasal dari magma, tetapi bercampur dengan batuan samping berupa litik. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe erupsi yang terjadi di kerak samudra. Nah, tipe erupsi yang terjadi di kerak samudra ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada tipe Sortsean, dan yang kedua itu ada tipe Frettoplinian. Oke, mungkin menurut teman-teman cara pengucapan saya ini salah, tolong di komen aja di bawah biar saya bisa memperbaiki. Nah, kedua tipe ini merupakan erupsi yang terjadi di pulau, gunung api bawah laut, atau gunung api yang berdanau kawah. Nah, tipe Sortsean ini sendiri merupakan erupsi interaksi antara magma basaltik dengan air permukaan atau bawah permukaan. Letusannya disebut freatomagmatik. Dan untuk Frettoplinian sendiri itu kejadiannya sama dengan Sortsean, tapi magma yang berinteraksi dengan air itu berkomposisi riolitik. Nah, sekian dulu untuk video misteri gunung api kita kali ini. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran mungkin kapan gunung api itu terjadi, bagaimana gunung api itu bisa terjadi, dan di mana gunung api itu bisa terjadi, tunggu ya di next video. Thank you.